Hari ini kita akan bahas tentang prinsip dasar pembuatan media pembelajaran dengan unsur grafis. Nah, setelah tadi kalian coba membuat versi ideal bagaimana perpaduan antara teks dan image pada sebuah media, entah itu berupa poster atau yang lainnya, kita sedikit singgung secara teori bagaimana sih prinsip-prinsip yang harus diketahui. Nah, ini ada beberapa hal yang saya ringkas, barangkali nanti bisa juga digunakan sebagai acuan ya. Yang pertama adalah unsur font atau jenis huruf. Pasti semuanya tahu bagaimana font ini, barangkali sebagian sudah ahli untuk menambahkan font pada komputernya. Kita sambil bahas. Ada dua kelompok besar jenis huruf atau jenis font yang populer. Yang pertama namanya font jenis serif. Yang kedua jenisnya sans serif. Nah, kira-kira kalian sudah tahu belum bedanya apa antara dua jenis font ini? Kalau kita amati, jadi jenis yang serif ini di bagian ujung ini ada ekornya. Serif ini kalau nggak salah bahasa Latin atau mana saya lupa, tapi maknanya sans serif atau serif ini maknanya ada ekor di bagian huruf. Sans serif, sans ini artinya tanpa. Jadi sans serif di ujung-ujungnya ini nggak ada ekornya. Nah, itu bedanya. Ini kelompok yang besar ya, tipe huruf serif dan sans serif. Ini yang sering kali digunakan, tapi sebenarnya ada banyak sekali jenis huruf. Nah, kenapa kita perlu menggunakan font serif atau sans serif? Ini biasanya dibedakan outputnya nanti seperti apa. Kalau dulu di teori, serif ini digunakan untuk font-font yang dicetak di buku. Tujuannya kenapa? Font jenis serif ini dalam sebuah penelitian dikatakan kalau tipe-tipe yang ada ekornya itu bisa membuat orang berkonsentrasi dalam waktu yang lebih panjang. Sedangkan sans serif ini untuk konsentrasi yang pendek-pendek. Meskipun mungkin sekarang teori ini sedikit bergeser, jadi kadang-kadang tidak selalu pakem digunakan seperti itu, tapi menurut saya Anda perlu tahu bagaimana awalnya. Sans serif ini kalau kita lihat sekarang sangat sering digunakan di gadget. Huruf-huruf yang berukuran kecil seringkali dicetak dalam jenis font sans serif. Nah, bagi yang belum tahu, kira-kira kalau download font bisa di mana saja ya? Ini ada banyak sekali sebenarnya opsinya. Kita bisa mengcopy dari punya teman misalnya. Nah, kalau mau cari sendiri, salah satu website yang bisa kita kunjungi ini, dafont.com ini. Di sini kita bisa mencari font. Nah, ini berdasarkan temanya apa atau berdasarkan font yang baru apa. Ini kalau kita lihat di sini ada berdasarkan tema. Tema misalnya ini ala Chinese, ala Arabic, ala Meksikan dan seterusnya. Kita bisa lihat ini sudah ada klasifikasi, kita tinggal download, kemudian install. Nah, cara installnya seperti apa? Di sini sudah ada. Kalau Anda pakai Windows, tinggal di download dulu nanti, kemudian diekstrak, tinggal diklik kanan install. Atau yang pengguna MacBook bisa double klik dan install font button. Cukup simple cara untuk downloadnya dan menginstal. Nah, ketika menginstal, Anda harus perhatikan betul tentang keterbacaan teks ini
jadi yang utama. Selain di sini saya tulis tentang estetika, Anda juga harus perhatikan keterbacaan. Apalagi kalau misalnya ini di pembelajaran bahasa Jerman maupun bahasa Mandarin, Anda perlu beberapa karakter yang khusus ya, yang tidak ada di huruf bahasa Indonesia yang biasanya. Nah, Anda harus betul-betul perhatikan eh, keterbacaan teksnya, terus karakternya itu ada atau tidak. Karena tidak semua font mencakup karakter-karakter unik. Apalagi font-font yang bagus itu seringkali malah tidak terlalu lengkap. Jadi Anda harus ekstra melakukan pengecekan. Berikutnya ada warna. Eh, Warna ini bagaimana sih sebenarnya yang perlu diperhatikan ketika Anda mau membuat sebuah presentasi misalnya atau poster. Gunakan warna yang senada. Nah, jadi misalnya Anda mau membuat tonton warna itu, cari perpaduannya dulu. Kalau bingung, bisa cari referensi dulu. Kita juga harus perhatikan siapa objeknya, yang jadi audiensnya siapa. Orang dewasakah atau anak-anak misalnya. Kita harus sesuaikan itu, karena secara psikologi selera usia itu berbeda. Nah, cari warnanya bagaimana misalnya? Anda mungkin pernah dengar istilah tentang color theory. Nah, di sini ada makna-makna warna. Misalnya ini ya, di bagian bawah ini, color meanings. Ada warna merah, ternyata dia mewakili intens, mewakili keberanian, cinta, dan seterusnya. Kemudian warna biru misalnya, dia mewakili nuansa langit, dan seterusnya. Kalau kita lihat, warna ini juga memegang peranan penting. Kalau Anda amati misalnya di website-website instansi atau universitas, mereka memperhatikan betul warna ini yang digunakan apa saja, karena memang warna ini mempunyai makna. Bagaimana perpaduannya? Nah, ini namanya color wheel ini namanya. Color wheel ini adalah teori bagaimana kita memadukan warna. Bisa dipilih secara analog. Jadi ini kalau kita amati lompatnya tiap satu kotak. Berarti kalau mau warna kuning, nanti perpaduannya dengan hijau ini dan hijau yang lebih gelap ini, dan seterusnya. Nah, ini Anda bisa amati dari complementary, warna yang berseberangan satu sama lain di color wheel. Oh, berarti kalau biru ini, biru tipe yang ini, dia bisa dipadukan dengan merah yang ini, dan seterusnya. Anda bisa amati itu. Apakah selalu seperti ini? Jawabannya tidak, karena semua teori itu selalu berkembang, termasuk teori desain. Lama-lama sekarang mulai bertabrakan juga teori-teori. Cuman saya ingin kita sama-sama tahu teori dasarnya seperti apa. Nah, ini ada salah satu akun di Instagram yang bisa kita coba lihat. Ini menurut saya menarik. Ada banyak perpaduan warna di sini, banyak warna-warna pastel dan warna-warna yang kekinian ya. Kalau misalnya Anda suatu saat memadukan warna bingung, bisa cek di sini. Ini alamat IG-nya, Awesome Color. Mungkin bisa jadi referensi. Dan banyak lagi. Misalnya Anda suka buka-buka Pinterest atau yang lain-lain, bisa juga. Silakan. Yang berikutnya ada point of interest. Apa itu point of interest? Jadi ketika kita mau menyampaikan sesuatu,
kita harus fokus dulu. Apa sih yang ingin ditonjolkan pada poster atau pada media tersebut? Misalnya nanti Anda membuat media pembelajaran. Oh, yang utama adalah grammar atau struktur misalnya. Jadi Anda tahu dulu yang mau ditonjolkan apa. Bagaimana cara menyampaikannya? Saya ingin menampilkan sebuah iklan Traveloka di sini. Traveloka ini kita semua tahu dia fokusnya pada hal-hal yang berhubungan dengan rekreasi, dengan traveling. Nah, maka dia munculkan objek-objek itu yang berhubungan dengan hal tersebut. Kalau kita lihat di sini ada seorang wanita membawa koper. Di sini ada ban untuk renang, ada elemen pohon kelapa, ada elemen beberapa ikon wisata di dunia. Ada ikon pesawat terbang karena memang dia jualan tiket. Nah, selain menampilkan unsur-unsur tersebut, dia concern ke iklan. Nah, apa yang ingin dimunculkan di sini dia mencoba memaksimalkan space untuk menampilkan diskon, hotel diskon dan flight diskon. Nah, jadi di awal Anda tentukan dulu kira-kira ingin menampilkan apa, ingin menonjolkan apa. Nah, itu kemudian di layout dengan komposisi yang sesuai. Nah, kemudian ada background. Kita ketika membuat elemen presentasi atau poster, kita bisa membuat suatu hal menarik dengan menambahkan background. Tapi ada yang perlu diingat, background ini jangan sampai mengganggu keterbacaan konten. Ada background-background yang sangat menarik, tapi ketika ditimpa dengan teks, dia malah membuat keterbacaannya kurang. Kita harus antisipasi itu. Misalnya ada background yang sekiranya agak-agak mendistraksi, kita bisa membuat transparan atau memberi objek berupa kotak atau dimensi yang lain, kemudian dikasih warna solid, kemudian dikasih teks. Salah satu tipsnya seperti itu, atau banyak lain. Yang penting jangan mengganggu keterbacaan konten. Berikutnya ada ornamen. Sama seperti background, ornamen ini juga berfungsi untuk memberikan pemanis. Nah, seperti ini saya tadi memberikan beberapa objek sebagai pemanis. Kita upayakan menggunakan unsur yang senada. Ini tadi bisa kita lihat, saya menggunakan unsur-unsur kartun. Ketika Anda menggunakan unsur kartun, upayakan nanti pemunculan unsur kartun itu banyak. Jangan kartun, kemudian nanti ganti foto biasa, ganti ilustrasi yang model lain, ganti gambar 3D, ganti gambar 4D, malah tidak menarik nanti. Kita gunakan unsur yang senada, warna juga yang senada seperti tadi. Berikutnya tentang penyajian teks. Seringkali masih ada pembuatan presentasi yang kurang tepat. Misalnya Anda membuat presentasi dengan sekian banyak teks. Teks itu ditampilkan semuanya. Nah, kita perlu hindari. Misalnya kita membuat PowerPoint ya. Di PowerPoint itu kita menampilkan sekian banyak teks. Itu jadi melenceng dari maknanya PowerPoint yang sesungguhnya karena kita menampilkan presentasi itu sebaiknya dalam poin-poin. Meskipun mungkin tidak semua hal kita bisa ringkas seperti struktur atau grammar harus kita tampilkan semua. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya
ilmu sosial, kita bisa gunakan poin-poin di situ. Oke, kemudian Anda bisa dalam layouting teks ini gunakan beberapa jenis font. Sekali lagi fontnya Anda perhatikan keterbacaan dan tidak perlu terlalu banyak. Biasanya satu presentasi Anda masukkan 2 atau 3 jenis font sudah cukup. Kita meskipun ada opsi untuk memasukkan sekian banyak font, kita perlu batasi. Yang keenam ada konsistensi layout. Ini berhubungan dengan elemen yang dimunculkan ketika Anda membuat presentasi. Anda perlu lakukan pengulangan unsur. Seperti dalam contoh ini tadi, saya melakukan beberapa pengulangan pada ilustrasi-ilustrasi. Harapannya kenapa? Kita perlu membuat kesan bahwa yang kita buat ini merupakan satu kesatuan. Nah, dalam media, kesatuan itu penting. Pengulangan layout, pengulangan elemen. Nah, ini kita bisa repetisi, dan orang ketika melihat media kita, presentasi kita, akan melihat sebagai satu kesatuan yang utuh gitu. Ornamen yang dimasukkan juga kita perlu cek apakah senada, apakah warnanya imbang, seperti itu. Yang berikutnya ada white space. White space ini bukan berarti space yang putih, tapi dia adalah ruang kosong. Dalam desain, kita perlu menyajikan ruang kosong, fungsinya untuk memberikan kesempatan kepada audiens melihat informasi yang penting. Nah, contohnya seperti apa? Kita lihat lagi iklannya Traveloka. Di bagian sini ada banyak space-space yang kosong. Tapi mungkin secara tidak kita sadari, kita dengan adanya banyak space ini kita langsung mata tertuju ke hal-hal penting ini. Jadi harapannya info akan lebih mudah tersampaikan. White space ini perlu disiasati. Oke.